Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wida, mahasiswi baru jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan membahas 5 topik penting dalam dunia pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD formal, non-formal, informal, kemudian penyelenggara PAUD holistik integratif, serta PAUD terpadu. Kalimat topik ini sangat penting dipahami agar layanan untuk anak usia dini dapat berjalan optimal sesuai kebutuhan perkembangan anak serta dukungan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Mari saya akan mulai penjelasannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami teman-teman semua. Yang pertama saya bahas yaitu PAUD formal. PAUD formal adalah layanan pendidikan yang terstruktur dan memiliki kurikulum, misalnya taman kanak-kanak, rada tanpa, dan bustanul alfa. Kelompok usia anak yang dilayani adalah 4-6 tahun, dan tujuannya adalah mempersiapkan anak memasuki jenjang sekolah dasar. Contohnya, kegiatan belajar di kelas seperti mengenal huruf, berhitung sederhana, membangun sosial, moral, dan keterampilan dasar belajar. Pembahasan yang kedua, PAUD non-formal. PAUD non-formal merupakan layanan pendidikan di luar jalur formal, namun tetap terstruktur dan programnya fleksibel. Contohnya paling umum adalah kelompok bermain untuk usia 2-4 tahun dan taman penitipan anak untuk usia 0-6 tahun. Tujuannya adalah memberikan stimulasi perkembangan sambil tetap memperhatikan kebutuhan dasar anak, terutama untuk orang tua yang bekerja. Kegiatan biasanya lebih bermain bebas, berorientasi pada pengalaman dan mendukung kemandirian anak. Pembahasan yang ketiga, PAUD informal adalah pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat. Usianya mencakup lahir sampai 6 tahun dan menjadi dasar utama terbentuknya karakter anak. Tujuannya adalah memberikan pengasuhan, pembiasaan nilai-nilai, budi pekerti, serta stimulasi sederhana di rumah. Misalnya, orang tua membacakan buku sebelum tidur, melatih anak merapikan mainan, atau mengajak anak mengamati lingkungan sekitar. Pembahasan yang keempat, penyelenggara PAUD holistik integratif atau PAUD HI. Istilah holistik integratif berarti layanan yang diberikan kepada anak secara menyeluruh dan terpadu integratif dengan melibatkan berbagai sektor. Dalam konteks PAUD HI adalah penyelenggara layanan yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga mencakup kesehatan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Tujuannya adalah agar anak tumbuh optimal dalam semua aspek, baik fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Layanan PAUD HI yaitu mencakup layanan kesehatan seperti penimbangan, imunisasi, dan deteksi dini tumbuh kembang. Layanan gizi misalnya pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi untuk orang tua. Layanan pendidikan yaitu kegiatan belajar di satuan PAUD, layanan pengasuhan dan perlindungan seperti pencegahan kekerasan, pola asuh positif, dan perlindungan anak. Layanan kesejahteraan seperti bantuan sosial sesuai kebutuhan keluarga. Contohnya, kerjasama adalah PAUD bekerjasama dengan puskesmas untuk memeriksa kesehatan dengan posyandu atau pemantauan gizi, dengan desa atau kelurahan untuk dukungan data anak, serta dengan DP3A dalam program perlindungan anak. Dengan demikian, PAUD tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Dan terakhir, pembahasan yang kelima, penyelenggara PAUD terpadu. PAUD terpadu adalah layanan PAUD yang menggabungkan beberapa program dalam satu lokasi seperti KP, TPA, dan PAUD HI,
sehingga anak dan orang tua dapat memperoleh layanan yang melengkapi di satu tempat. Layanan mencakup program pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan dalam satu sistem yang terintegrasi. Tujuan PAUD terpadu sendiri adalah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan memastikan bahwa semua kebutuhan anak terpenuhi secara kesinambungan. Sumber daya manusia di PAUD terpadu adalah biasanya terdiri dari guru PAUD, pengasuh, kader kesehatan, serta tim manajemen yang bekerja sama. Karakteristik PAUD terpadu adalah koordinasi antara layanan, pencatatan data, perkembangan anak yang lengkap, keterlibatan orang tua yang tinggi, serta program yang berkesinambungan dari usia bayi sampai prasekolah. Dengan konsep terpadu ini, satuan PAUD mampu menjadi pusat layanan anak dan keluarga di lingkungan sekitar. Demikianlah pembahasan saya mengenai PAUD formal, non-formal, informal, penyelenggara PAUD house integratif, serta PAUD terpadu. Kelima konsep ini sangat penting Konsep ini saling melengkapi dan memiliki peran besar dalam memastikan anak usia dini tumbuh secara optimal. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi pendidik, orang tua, maupun mahasiswa-mahasiswi PG PAUD yang sedang belajar. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.